Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Rifayana, NIM 1814080052 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian oleh dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSc Win Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka atau literatur review merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali sebagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu pentingnya kajian pustaka. Yang pertama, membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dengan topik. Yang ketiga, mensintesikan dan memperoleh suatu perspektif baru. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik. Yang kelima, menentukan konteks topik atau permasalahan. Yang keenam, merasionalisasikan pentingnya masalah. Yang ketujuh, meningkatkan dan menemukan kosakata subjek. Yang kedelapan, memahami struktur isi. Yang kesembilan, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan. Selanjutnya yaitu bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian, yang kelima metode kajian, yang keenam definisi istilah, dan yang ketujuh daftar rujukan. Kita masuk ke dalam poin selanjutnya yaitu cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Kemudian yang kedua, mencari judul-judul hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, memilih dan memilah sumber pustaka yang paling relevan dari hasil penelitian. Dan yang keempat, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian kita. Yang kelima, menuliskan bagian kajian literatur. Yang keenam, menyusun bahan acuan. Di sini ada cara menyusun kerangka berpikir, yaitu yang pertama dengan menentukan paradigma atau kerangka teoritis yang akan digunakan, kerangka konseptual, dan kerangka operasional variabel yang akan diteliti. Yang kedua, menjelaskan secara deduktif tentang hubungan antar variabel penelitian. Dan yang keempat, memberikan argumen teoritis tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Yang terakhir, merumuskan model penelitian. Di sini saya memberikan foto gambar berupa contoh kerangka berpikir. Kita lanjut kepada poin selanjutnya yaitu mengenai aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note, footnote, dan endnote. Yang pertama yaitu body note. Di sini aturannya yaitu dengan yang pertama membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menulis nama akhir pengarang. Yang ketiga, mencantumkan tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung. Yang keempat, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang kedua yaitu footnote. Aturannya dengan yang pertama, nomor penanda catatan kaki atau footnote agak diangkat sedikit ke atas, mirip penulisan kuadrat, tetapi tidak sampai 1 spasi. Ukuran penandanya juga sedikit lebih kecil. Contohnya seperti yang saya tuliskan pada video ini. Kemudian yang kedua, nama pengarang yang dijadikan catatan kaki atau footnote ditulis sesuai dengan urutan nama aslinya. Pangkat atau gelar seperti insinyur, profesor, doktor tidak perlu dicantumkan. Kemudian, judul buku referensi yang dijadikan catatan kaki atau footnote dicetak miring bila ditulis dengan mikroskop Word atau digarisbawahi bila didekati dengan mesin tik. Kemudian yang
Terakhir, jika lebih dari 3 orang, maka yang ditulis di catatan kaki atau footnote hanya nama pengarang pertama, lalu diikuti oleh DKK atau et al. Kemudian yang ketiga, endnote. Aturannya seperti yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Yang ketiga, menulis nama akhir pengarang, tanda koma, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman di dalam kurung, dan akhirnya diberi titik. Contohnya, di sini saya tuliskan pada footnote, apabila kita berlibur di Makassar, maka jangan lupa untuk mencoba kelezatan dari makanan khasnya, yaitu soto Makassar. Diberi tanda 2, dan pisang EP diberi tanda 3 di dalam kurung, seperti pada video ini. Kemudian pada body note, contohnya seperti kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah apabila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan atau non-accident. Batasan intensitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Harkutanto 2000.2 269 dalam kurung titik. Contohnya seperti ini. Kemudian pada endnote, saya menuliskan contoh yaitu berupa paragraf merupakan bentuk yang ikut mendukung suatu gagasan atau buah pikiran yang perwujudan atau berbentuk karangan. Pada dasarnya, paragraf mengandung satu sub buah pikiran atau bagian buah pikiran dalam karangan. Dengan demikian, paragraf mengandung satu ide atau satu pikiran. Dalam kurung I, seperti ini. Kemudian, poin selanjutnya yaitu mengenai penelitian relevan dan cara penulisannya. Yang pertama yaitu pengertian. Adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Contohnya, nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPA dan sikap ilmiah perangkat pembelajaran dalam skripsi IPA. Kemudian yang kedua, cara penulisannya. Yang pertama, analisis variabel dalam judul penelitian tindakan kelas. Yang kedua, cari artikel yang relevan dengan variabel penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, seleksi artikel-artikel tersebut agar sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan, lebih kurang sebanyak 5 artikel. Kemudian yang keempat, susun redaksi artikel menjadi paragraf yang menggambarkan hasil penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu hipotesis dan contoh-contohnya. Hipotesis mempunyai pengertian yaitu sebuah pernyataan ataupun proposisi yang menyatakan bahwa antara beberapa fakta terdapat hubungan tertentu. Proposisi atau pernyataan tersebut akan membentuk proses yang bisa membentuk sebuah hipotesis dalam penelitiannya, atau sebuah asumsi yang disertai dengan kesimpulan sementara dari peneliti. Contohnya, 1. Pernyataan jika maka. Untuk jika pegawai mengalami tekanan dalam bekerja yang lebih rendah, maka mereka akan memperoleh kepuasan kerja yang lebih tinggi. Itu merupakan contoh dari jika maka. Kemudian yang kedua, hipotesis non dan alternatif. HO sama dengan tidak ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. HA-nya ada pengaruh signifikan kenaikan gaji terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang ketiga, hipotesa direksional dan non-direksional. Ada hubungan langsung variabel gaya kepemimpinan dengan ketidakpastian lingkungan bisnis. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai bab 2, tinjauan pustaka. Semoga video-video ini dapat membantu teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.